Oke kawan-kawan, hobi elektronika, ketemu lagi ya dengan saya di sini akan berbagi ilmu sedikit pengalaman tentang ini. Jadi ada timbangan digital ya teman-teman. Jadi kerusakannya itu mati total. Ini dari teman juga bahwa dia mengatakan baru saja beli di marketplace dan baru dipakai sebentar langsung mati. Jadi ini terlihat ya, ini tempatnya juga masih biru, masih belum dilepas plastiknya. Kemudian ini kita pakai charger dan tetap nggak ada penampakan angka, nggak terlihat 7 segmennya. Ini kita langsung bongkar ya teman-teman. Kita bongkar aja, ini masih baru, bener-bener baru, katanya baru dipakai untuk nimbang telur sebentar sudah mati. Kita cek aja karena di marketplace, jadi ya garansinya nggak ada ya. Kita bongkar dulu dengan melepas semua bautnya, skrupnya. Hati-hati. Kita buka satu persatu. Satu persatu kita lepas, kemudian kita buka, dan penampakannya adalah seperti ini. Ya, penampakannya sangat kecil mesinnya. Kita balik dulu. Nah, kita lepas dulu yang untuk 7 segmen ya, soket 7 segmennya. Untuk panel depannya agak susah, ini masih baru ya, karena masih baru jadi agak susah. Oke, lepas. Mesinnya seperti ini, benar-benar masih baru, fresh, kinclong. Kita coba lagi dulu. Coba kita shotkan saklarnya pakai gunting. Nah, ternyata nggak ada reaksi ya. Artinya tidak ada masalah di saklar. Coba kita pakai adaptor. Oh, ternyata nyala, lampu chargernya nyala, indikator adaptornya, tapi ini tidak nyala. Nah, artinya tidak ada masalah di switch. Di saklar on off-nya tidak ada masalah. Kita cek aja ya teman-teman di bagian power supply-nya. Kita ubah selektor di voltase DC. Kita cek tegangannya. Jadi di sini ada 5 kabel ya. Satu hitam, 4 merah. Yang hitam ini kabel minus DC ya. Kemudian yang merah ada minus juga. Ini minus dari input. Kemudian yang hitam ini minus untuk baterai. Nah, kita cek dulu untuk pin yang pertama. Ini ada 3 pin ya teman-teman. Kita cek pin yang pertama, kedua, dan ketiga nanti.
Untuk pin yang pertama terukur 6 volt ya, 6 volt. Ini dari power supply, kita menggunakan adaptor. Kemudian pin yang kedua ini juga terukur 5,8, agak turun. Kemudian pin yang ketiga ini sebentar. Oke, pin yang ketiga kita ukur ini. Wah, ini milivolt ya teman-teman, di milivolt. Jadi ini enggak ada tegangannya, ini enggak ada tegangannya. Nah, padahal ini dari saklar. Kemudian saklar ini langsung baterai. Oh, ternyata ada yang janggal teman-teman. Jadi yang pin ketiga ini saklar langsung baterai. Tapi coba kita ya, seperti ini penampakannya. Kita lihat lebih dekat. Jadi kita lepas boardnya, kita lihat lebih dekat, kita amati. Ini menggunakan tegangan 33 volt ya, 3,3 volt. Jadi di sini ada IC regulator, seperti transistor ini IC regulator ya. Dari 6 volt ke 3,3 volt. Jadi tegangan kerja IC-nya 3,3 volt. Oke, ini sedikit sepertinya ada yang janggal ya dari kabel ini ya, karena beban ke saklar ya, beban ke saklar. Nah, saklar ini dapatnya baterai ya. Berarti ini, nah kita coba gambar dulu ya, gambar skemanya biar nggak rancu. Ini kayaknya ini ada yang salah ini, tapi mosok pabrik salah gitu ya, tapi juga bisa jadi karena human error sih kan. Apa kabelnya ini nggak pas ya? Coba kita gambar dulu ya teman-teman. Nanti ini harusnya salah, ini harusnya. Kita akan gambar. Jadi ini saklar utama, kemudian ke beban, kemudian baterai. Jadinya harusnya, sehingga hanya menggunakan baterai ya selama ini. Mungkin bener ya, jadi cuman dipakai sebentar habis itu karena menggunakan baterai ya. Kita coba cek. Nah, oke, ini gambarnya ya. Jadi ternyata dari PSU itu ada 3 pin kabel. Nah, ini salah ini. Ini harusnya ini nyambung ke baterai ini. Ya, ini baru bener. Tinggal bisa keblok. Jadi tidak kembali lagi ke pin. Jadi ini satu pin yang ada di pin adaptor gitu ya. Harusnya kita pindah ini. Oke, kita lepas satu kabel ya. Ini di pin adaptor. Bisa ya, Pak. Kita pindah ke saklar yang terhubung ke baterai. Jadi bukan yang ke beban tapi ke baterai. Harusnya seperti ini menurut saya ya kawan-kawan. Barangkali kawan-kawan ada punya yang lebih bagus seharusnya, mungkin bisa komen di bawah. Oh ya teman-teman, buat yang baru atau yang baru melihat video saya, bisa minta tolong di subscribe dan jangan lupa komen, like dan komennya. Jika video ini bermanfaat bisa disebarkan untuk teman-teman. Ini baru nemu juga, ini baru tapi ternyata salah.
nggak tahu ini karena human error atau apa ya. Nah ini kalau dilihat dari skemanya ini 3 pin salah ya. Oke, kita coba dan nyala kawan-kawan. Ternyata ya, berarti memang benar-benar tadi satu kabel itu harusnya dia nyambung ke switch beban sama baterai, jadi dia bisa untuk beban mainboardnya sama mengisi baterainya. Kita tutup ya, udah tutup, kita coba nyalakan lagi dan oke, bagus teman-teman, sudah sesuai. Terus harganya Kita uji coba, udah bagus, sesuai, nggak ada masalah. Berarti kesimpulannya ya karena mungkin human produksi ya, error aja di produksinya.